selamat bertemu kembali dengan Ibu Yuni Nurhayati. Kali ini Ibu akan memberikan pelajaran mengenai teknik menulis permulaan. Tapi sebelumnya Ibu selalu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berlalu. Untuk itu, anak-anak harus protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu Guru berharap untuk anak-anak didampingi oleh orang tua masing-masing. Luangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu agar anak-anak bisa semangat dalam belajar. Nah, anak-anakku, sebelum belajar kita mulai, mari anak-anak konsentrasi dulu. Yang kedua, anak-anak harus tenang. Masih ingat pelajaran yang kemarin untuk bertepuk tenang? Nah, kita ulangi sekali lagi. Mari anak-anak, tepuk tenang. Kalau aku sedang belajar, aku akan berusaha tenang. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah tenang, mari kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anakku, untuk teknik menulis permulaan kita harus melakukan latihan-latihan. Yang pertama yaitu kita harus berusaha melemaskan jari jemari kita. Nah, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka kadang ada kekakuan dalam jari-jari pada diri anak. Untuk itu, anak-anak harus belajar melemaskan otot-otot jari kita dengan cara yang pertama, bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan plastisir. Nah, caranya kertas kita remas-remas sekuat kemampuan kita ya, atau plastisin. Suka yang mana anak-anak kalian pilih? Kalau plastisin, kita menggunakan plastisin, kita remas-remas sekuat jari kita. Nah, kita harus sering berlatih supaya jari-jari kita menjadi lemas. Yang kedua yaitu cara duduk yang benar. Nah, cara duduk yang benar anak-anak bisa melihat pada gambar sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah cara memegang pensil. Coba perhatikan anak-anak pada gambar tersebut. Nah, perhatikan jari kita yang untuk memegang pensil yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Maka pensil kita letakkan di tengah-tengah ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian jari yang tengah itu untuk menekan. Nah, anak-anakku, kita harus belajar dulu yang benar bagaimana cara memegang pensil. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita cara memegang buku. Nah, supaya kita benar cara memegang buku, yaitu kita perhatikan gambar sebagai berikut. Tangan kanan memegang pensil, tangan kiri menekan buku kita supaya tidak mudah bergeser. Nah, cara duduk pun harus tegap antara mata dengan buku. Untuk kita tulis jaraknya 25 cm sampai 30 cm supaya mata kita tidak mudah rusak. Nah, kalau kita masih kecil
kecil, jangan sampai memakai kacamata yang tebal. Nah, itu tidak bagus buat penglihatan anak-anak. Jadi harus berusaha belajar dengan benar. Dan selanjutnya kita lemaskan jari jemari kita dengan membuat garis datar, garis tegak, garis lengkung, zigzag di udara. Nah, kita berangan-angan membuat garis datar, garis tegak, garis lengkung itu di udara. Nah, supaya kita hafal bagaimana menggerakkan pensil kita nanti. Kemudian setelah itu kita belajar untuk menebalkan tulisan dulu. Tulisan dari garis datar, garis lengkung, dan garis zigzag. Coba perhatikan panah yang ada pada gambar tersebut. Nah, anak-anak menulisnya mengikuti petunjuk atau alur panah. Kemudian setelah belajar menulis garis lurus, garis lengkung, dan zigzag, anak-anak mulai menebalkan teknik menulis angka dan juga teknik menulis huruf. Nah, di situ anak-anak bisa memperhatikan bagaimana menulis angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menulis huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Setelah anak-anak tahu tekniknya, teknik cara menulis, maka langkah selanjutnya adalah anak-anak menebalkan angka, menebalkan huruf. Nah, kita harus rajin berusaha menebalkan angka dan menebalkan huruf. Setelah anak-anak sudah bisa melakukan penebalan dengan benar, maka anak-anak baru menulis sendiri, menulis angka tanpa harus menebalkan, menulis huruf tanpa harus menebalkan. Nah, anak-anakku, mari kita berlatih menulis dengan benar. Tujuannya agar tulisan kita indah, tulisan rapi, dan mudah dibaca. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini tentang teknik menulis permulaan. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa anak-anak harus semangat belajar di rumah. Sampai bertemu kembali. Dadah.